Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menemukan aplikasi Simpek, ya. Sistem Manajemen Kepegawaian. Oke, kita buka. Di sini saya masih localhost ya, belum di hosting. Oke, kita masuk di Simpek, sorry. Baik, Simpek kali ini yaitu Simpek yang dipergunakan untuk SMA Kartika ya. Oke, tampilan beranda seperti ini. Oke, mungkin ya ini bisa diperbaharui lagi, dipercantik lagi desainnya. Dimana di beranda ini terdapat profile ya, dimana di sini ada menampilkan sejarah, kemudian visi misi, dan di sini ada data pegawainya. Oke, jadi semua data pegawai, baik itu PNS, administrator, kemudian pegawai honorer itu akan ditampilkan di sini. Ya, bisa ditampilkan di sini. Oke, sekarang kita login dulu. Di sini kita login dulu yang pertama di sebagai kepala sekolah ya, karena di sini kita memiliki hak akses yaitu kepala sekolah, operator, dan pegawai. Di mana pegawai ini juga memiliki level lagi, yaitu PNS, administrasi, kemudian honorer. Oke, kita masuk di kepala sekolah. Di sini saya menggunakan password default ya. Ini admin. Nanti berikutnya bisa diganti, tinggal diperbaharui, yaitu menggunakan nick-nya atau NIP-nya dari si user tersebut. Oke, di sini kita pilih kepala sekolah dan pilih login. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dashboard dari situs atau tampilan dari kepala sekolah ya. Tampilan dashboardnya sama dari baik itu kepala sekolah, kemudian operator, dan data pegawai lainnya. Itu sama saja tampilannya seperti ini, di mana di sini akan menampilkan jumlah pegawai PNS, administrasi, dan honorer ya. Ketika diklik di more info, maka akan tampil ke data semua PNS-nya, dan begitupun dengan yang administrasi sini. Oke, untuk tampilan kepala sekolah di sini dia terdapat data diri ya. Di sini fiturnya ada data dirinya, kemudian data pegawai, di sini daftar golongan, operator ya, di sini ada logout. Oke, untuk mengubah profil dari data kepala sekolah atau data dirinya sendiri, maka di sini bisa dipilih data diri seperti itu. Maka di sini dia bisa mengubahkan tadi ya dari nick-nya atau NIP-nya, yaitu tadi admin, bisa diganti dengan NIP dari sesuai dengan kepala sekolahnya ya. Baik itu fotonya, namanya juga bisa diganti ya. Kemudian email juga bisa diganti di sini. Ya, dimana di sini email saat ini berarti tadi admin ya. Kemudian email barunya begitu. Oke, kita masuk lagi ke data pegawai ya. Di sini sama saja tampilan data pegawainya untuk di tampilan halaman utama tadi di awal. Berbedanya hanya di sini memiliki tombol aksi ya. Seperti ini. Kemudian di data ini daftar golongan ya. Di mana daftar golongan ini yaitu untuk menambahkan atau menginputkan data PNS, honorer, dan administrasi. Ketiga fitur ini sama saja, hanya berbeda level ya, yaitu PNS, honorer, dan administrasi. Sekarang kita contohkan di bagian PNS ya. Seperti ini. Nah, di sini ada satu ya. Ini NIP 123 sebagai contoh. Di sini bisa kita hapus. Ini fitur-fitur yang dimiliki oleh kepala sekolah ataupun si operator nantinya. Itu sama saja. Di sini bisa lihat detail, edit, dan hapus. Sekarang kita mau coba contoh dulu detail, maka tampilan detailnya seperti ini. Itu menampilkan semua data dari pegawainya itu. Gitu. Oke. Kemudian di sini lagi ada data edit untuk mengedit datanya seperti ini.
dia bisa mengeditkan data pegawai gitu, bisa diperbaharui seperti ini ya. Kemudian berikutnya tadi ada tombol hapus ya, dimana bisa menghapus tombol ini pegawainya, bisa dihapus. Misalkan kita akan hapus di sini, kita hapus. Oke, maka dia akan terhapus. Nah, hilang. Seperti ini. Untuk menambahkannya tinggal kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan. Seperti ini untuk data PNS-nya. Sebenarnya data PNS ini yang menambahkan itu sebentar yang bertugas adalah operator ya. Karena kan tidak mungkin ya masa kepala sekolah disuruh untuk menginputkan semua data atau membuatkan akun dari si PNS, itu akan sangat banyak. Jadi itu memberatkan si kepala sekolah. Maka dibutuhkanlah operator. Maka di sini ada menu operator ya. Yang mana tugasnya operator ini dia menggantikan kepala sekolah untuk menginputkan data ke dalam sistem seperti ini. Ya. Ini contoh tadi, ini adalah data kepala sekolahnya, ya. Dan ini adalah operator yang sudah terdaftar. Ya. Misalkan kita hapus lagi di sini, kita hapus ya. Untuk detail dan editnya sama saja dengan fitur-fitur yang lainnya. Oke, kita tambahkan operator supaya nantinya dia yang akan menginputkan data-data si pegawainya itu ya. Di sini misalkan saya beri nama contoh ya, sini. Contoh operator misalkan ya. Kemudian nicknya di sini kita bisa pakai aja 123456 ya supaya simple ya. Sini statusnya yaitu dia itu PNS atau administrasi dan honorer, kita kasih aja misalkan PNS di sini. Jenis kelaminnya laki-laki, kemudian nomornya 123 sembarang dulu. Emailnya di sini sembarang dan kita simpan ya. Secara default untuk login dia menggunakan username-nya itu adalah nick-nya atau nip-nya, dan password-nya pun menggunakan nick atau nip-nya. Sesuai dengan ini ya yang diinputkan tadi. Kita copy aja di sini. Kemudian kita lakukan login sebagai operator, di mana kita akan untuk menambahkan yaitu data pegawainya. Oke, kita login ke operator di sini. Kita masuk tadi localhost. Kita masuk. Oke, sengaja saya masuk di tab baru ya supaya enggak pulang balik login logout begitu ya. Kita masuk ke Simpek. Langsung saja kita masuk di sini login. Sini 123456, passwordnya pun sama 123456. Operator dan login. Untuk tampilannya ya secara keseluruhan sama seperti tampilan pada kepala sekolah. Yang membedakan dia tidak memiliki fitur tambah operator ya, karena dia ini adalah operator. Jadi dia tidak memiliki tambah operator. Oke. Dan yang memiliki hak akses untuk menambahkan operator yaitu kepala sekolah sendiri. Oke, tugasnya operator ini yaitu hanya menambahkan data ini ya, PNS, honorer, dan administrasi. Oke, sekarang kita coba menambahkan data PNS ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan data PNS. Oke, di sini
banyak sekali data PNS yang akan diinputkan. Jadi di sini si operator ini nanti hanya cukup menginputkan namanya dengan NIP-nya ya. Di mana NIP-nya ini nanti yang akan digunakan pegawai untuk login ya. Baik itu passwordnya dan lainnya. Secara default dia menggunakan NIP-nya. Misalkan di sini kita contoh yaitu contoh PNS ya. Kemudian NIP-nya 123456. Contoh ya. Langsung dipilih simpan untuk akses loginnya si contoh PNS. Oke, kita simpan di sini. Nah, seperti ini. Ini sudah terdapat data PNS ya. Berarti si PNS yang bernama contoh PNS ini dia sudah bisa login menggunakan username-nya NIP ini dan passwordnya pun NIP ini secara defaultnya ya. Oke, kita log out, kemudian kita masuk lagi di PNS ya. 123456, sini juga 123456. Dia sebagai pegawai dan statusnya PNS. Kita login. Oke, dia sudah masuk. Nah, ini adalah tampilan data dari PNS. Jadi dia bisa melihat semua data PNS, baik itu secara detail maupun secara singkat seperti ini. Oke, begitupun juga dengan data dirinya. Secara umum, data diri ini sama prinsipnya dengan si kepala sekolah ataupun operator tadi ya. Dimana di sini dia bisa mengubah semua data dirinya sendiri ya. Ya, di sini bisa. Ini NIP-nya di sini bisa diubah semuanya. Begitupun juga dengan foto. Misalkan foto ini contohnya kita ubah misalkan ya. Kita cari foto, kalau ada foto di sini. Oke, misalkan ini saja, baru kita open dan kita simpan ya. Maka ketika kita lihat data dirinya kembali, foto profilnya sudah terganti ya, seperti ini. Baik, begitupun juga dengan untuk mengganti passwordnya ya di sini. Bisa diganti. Misalkan di sini password lama tadi itu 123456 sesuai dengan NIP yang diberikan ya, NIP yang diinputkan. Oke, kemudian di sini password barunya misalkan di sini kita tuliskan admin. Sini juga admin. Kalau misalkan salah ya, maka dia tidak bisa. Ya, password tidak valid. Oke, kita simpan kembali. Oke, siap. Berarti dia sudah bisa login menggunakan password yang baru. Misalkan kita login kembali ya, contoh kita login kembali. Passwordnya ini tadi adalah username-nya, passwordnya adalah admin ya. Kita login di pegawai, kemudian PNS ya. Maka dia sudah bisa login menggunakan password barunya. Oke, begitu teman-teman. Begitu juga sama dengan data pegawai yang lainnya ya. Sama dengan data pegawai yang lain. Untuk penginputannya pun sama, dimana yang paling utama adalah si kepala sekolah tugasnya hanya menambahkan si operator untuk agar operator itu membuatkan akun bagi pegawai-pegawai yang ada. Kemudian setelah diinputkan, maka si pegawai bisa login. Dan datanya semua, data-data semua akan terekap di data pegawai sini. Ya, berapa jumlahnya gitu. Maka akan terdaftar semua gitu. Oke, baik.
sekian dari demo aplikasi Simpek ini. Oke, semoga bisa dipelajari kembali dan bisa dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.